adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 19 Februari 2023, hari Minggu pekan ke-7. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jika engkau dipaksa mengantarkan seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, implikasi dari khotbah di bukit ini bukan sesuatu yang ringan dan gampang. Berat. Kenapa? Harus berani berkurban. Harus berani rendah hati. Harus berani membuang ego untuk keselarasan hidup. Kadang kita berpikir, enak ya, yang berbuat jahat kok tidak boleh dihukum. Bahkan kita harus dekat-dekat dengan mereka dan menyesuaikan diri. Nah, saudara terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita sebuah taktik dalam hidup. Sifat mimikri kadang-kadang diperlukan. Kalau misalnya ada seorang, baik tetangga maupun juga pembesar, yang berbuat tidak adil kepada kita, maka kita harus mencari akal. Supaya kita tetap
merasa damai dengan tetangga kita, supaya kita juga tetap merasa damai dengan pemimpin kita. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Misalnya dengan tetangga, kita harus mencari bagaimana mengadakan pendekatan. Misalnya dia suka mengganggu. Maka kalau punya anak-anak, anak-anak itulah yang didekati. Diajak bermain, diajak berkunjung, dicuri hatinya melalui anak-anaknya. Walaupun mungkin jengkel, tetapi lalu ada hasil yang positif. Ketika kita mendekati anak-anak dan perhatikan mereka, maka orang tua pun juga berpikir positif. Lalu berterima kasih kepada kita dan jadilah sahabat. Yang kedua, bila pembesar itu dengan kita ada sesuatu. Istilahnya kalau kita kasar itu cari muka. Bagaimana bisa meluluh lantakan rasa tidak senang seorang pembesar. Nah, disinilah sifat memikiri kita. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi belajar daripada taktik yang diajarkan Yesus. Apa alasannya? Supaya tidak dipindahkan misalnya. Supaya dipertahankan di sebuah tempat. Lalu pelan-pelan seperti makan bubur, ya, sedikit demi sedikit menyirami apa yang menjadi nasihat baginya. Inilah yang diharapkan oleh Yesus pada khotbah di Bukit Kali ini. Mengubah paradigma mata ganti mata. Yang salah dicungkil matanya. Tapi justru difahami, dimengerti, kita mempunyai rasa empati dan simpati terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Kenapa? Kekurangan-kekurangan yang dimiliki orang tidak mereka sadari. Maka kitalah yang waras yang harus mengalah. Itulah kata Yesus. Tidak gampang orang sehat harus melayani orang sakit. Ada sebuah peristiwa yang saya kagumi. Dulu saya mempunyai seorang pembantu itu saling bermusuhan. Tidak mau saling baikan. Pada suatu hari, satu pembantu sakit keras. Harus dirawat di rumah sakit dan harus ada yang melayani. Maka saya menguji teman yang satu itu. Saya panggil dia, lalu saya berkata, temanmu itu sakit. Terserah dia mau sakit, mau apa, saya tidak repot. Jangan begitu. Nanti kalau kamu sakit gimana? Apakah juga rela kalau orang lain tidak peduli? Loh tidak Romo. Lalu bagaimana? Sekarang duduk baik-baik. Ya, hidup ini cuma satu kali. Apa salahnya sekarang dia tidak berdaya dan kamu melayani dia? Mungkin pada saat kamu bertemu kamu cemberut, ngambek. Tapi ketika kamu melihat ketidakberdayaan dia dan kamu membantunya, maka tentu nanti ketika dia sembuh, dia akan menjadi sahabatmu. Siap enggak? Pikir dulu. Nah, sekarang kamu berdoa. Nanti 5 menit lagi kamu datang. Lalu 5 menit kemudian dia datang. Baik Romo, pergilah ke sana. Melayani dan melayani. Betul ajaib. Setelah sembuh, mereka berdua itu dekat satu sama lain. Bahkan ketika mereka mau berpisah, bertangis-tangisan. Kenapa? Tuhan sudah mengubah hati yang kaku dan beku. Tuhan sudah mengubah hati yang sombong dan angkuh menjadi rendah hati. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah kita bisa? Mari kita berdoa. Biarlah kita bisa menghadapi situasi tersebut dan mengalahkan ego dan diri kita. Semoga khotbah di Bukit Yesus bermanfaat bagi kita dan kita akan berbahagia. Selamat pagi, selamat hari Minggu.